Kalau Starlink kami ada pakai kemarin karena kakak kesana tapi bayar 1 jam 20.000. Ini benar-benar keterlaluan ya, benar-benar krisis moral. Di saat saudara kita di Sumatera lagi berjuang hidup mati lawan bencana banjir dan longsor, bisa-bisa ya teman-teman ya, ada manusia yang tega nyari duit haram di atas penderitaan orang lain. Memang kurang ajar para sahabat, memang tak ada adab. Masa yang digratiskan oleh Elon Musk untuk koneksi internet wifi di Indonesia malah dipalak oleh oknum suruh bayar 20.000. Memang tak ada ngotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang bencana alam yang ada dekat Sumatera para sahabat, dekat Aceh ataupun dekat di Sibolga, dekat Medan. Tetapi dengan adanya bencana tersebut para sahabat, para pungli-pungli ataupun untuk memeras masyarakat itu tidak berhenti di saat ada bencana pun. Bahkan kereta mau lewat pun mau dipungli. Bahkan ada yang sangat miris para sahabat. Elon Musk itu menggratiskan wifi jaringan internet selama sebulan ketika ada bencana di Aceh ini. Tetapi ketika warga untuk menghubungi keluarganya, ketika mau telepon, mau bagi kabar macam mana keadaan yang keluarga dekat sana ataupun punya anak family di luar di luar Jawa yang ada merantau macam itu para sahabat, tetapi harus bayar para sahabat. Sedangkan bukannya ini Elon Musk ini sudah memberikan gratis secara percuma, secara gratis macam itu para sahabat. Tetapi masih ada oknum-oknum para sahabat. Aku nengoknya ini gak tega banget para sahabat. Kenapa kalian itu kok malah bahagia di atas penderitaan orang macam itu para sahabat? Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Di saat saudara kita di Sumatera lagi berjuang hidup mati lawan bencana banjir dan longsor, bisa-bisa ya teman-teman ya, ada manusia yang tega nyari duit haram mau pinjam mobil untuk salurkan bantuan diminta duit. Starlink yang jelas-jelas dikasih gratis teman-teman buat komunikasi darurat di lapangan gitu loh. Malah dipungliin coba sama oknum sampai 20.000 per jam. Bahkan katanya juga gue sempat ada laporan masuk dari warga di sana yang dimana katanya ditarifin 5.000 cuma buat 5 menit aksesnya. Ya, akses internet. Padahal ini bantuan kemanusiaan teman-teman, bukan warnet gitu loh. Belum kelar lagi emosi kita di sini, ada lagi kasus muncul. Lagi-lagi dari pengakuan relawan yang niatnya mulia mau pinjam truk buat antar bantuan logistik, tapi malah mengaku dimintain duit 2 juta sama oknum aparat dan 1 juta sama oknum yang katanya wakil rakyat. Oke, aku mau kasih informasi ya. Kemarin itu kami mau minta bantuan sama Kodim, mau minta mobil cavalry buat antar logistik ke Brandan kan. Nah, orang Kodim tuh minta 2 juta bro. Nego bro, sama TNI bro. Minta 2 juta. Akhirnya jumpa sama channel lain, DPR. Nah, DPR itu minta 1 juta bro. Minta nego lagi bro. Tetap gak dapet. Dewan Perwakilan Rakyat. Yang dibilang mereka, kalian cari aja yang gratis-gratis. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Ini buat bantuan masyarakat lu. Kok oke. Kayak kacau ya. Dengan alasan klasik, gak ada yang gratis dunia ini katanya. Dengar ya, kalau mental kalian masih melakin orang yang mau nolong di tengah bencana kayak gini, ini bukan cuma lagi bikin malu seragam, tapi udah jelas jadi benalu negara kan teman-teman. Tolonglah ini para petinggi TNI dan instansi terkait sikat habis oknum yang kayak gini. Ngerusak nama baik institusi juga kan. Jangan sampai kepercayaan rakyat makin hancur cuma gara-gara ulah segelintir orang rakus yang gak punya hati nurani begini. Bantu kawal teman-teman, jangan sampai ada lagi oknum serupa. Oke, aku mau kasih informasi. Warga pinjam mobil untuk antar bantuan. Oh, ini dia. Kemarin itu kami mau minta bantuan sama Kodim, mau minta mobil cavalry buat antar logistik ke Brandan kan. Nah, orang Kodim tuh minta 2 juta bro.
Minta 2 juta. Nego bro, sama TNI bro. Akhirnya jumpa sama channel lain, DPR. Nah, DPR itu minta 1 juta bro, minta nego lagi bro. Tetap gak dapet. Akhirnya, tahu apa yang dibilang mereka? Kalian cari aja yang gratis-gratis, nggak ada yang gratis di dunia ini. Negara kita support rakyat kok, oke. Kayaknya kacau ya. Mobil kami ditutup kembali dengan sampah dan kayu. Sebelum bayar 30.000 tak boleh lewat menuju si Harpo. Harus ke Tapanuli Tengah di saat Tamrin berduka. Keterlaluan kamu. Kirana sapar barusan doang. Memang keterlaluan. Masa gak boleh lewat di saat bencana semacam itu? Ditutupin lagi, sudah dibukakan karena gak bayar. Malah ditutup lagi dengan benda-benda kayu macam itu. Parah, cuk. Memang parah. Kapan mau maju kalau macam itu? Mindset pada cepat, mentality. Bantuan internet wifi Starlink yang harusnya digratiskan buat para korban bencana banjir dan longsor di Sumatera ya, disalahgunakan oleh oknum. Bahkan dipungut biaya 20.000 per jam untuk dapat password wifi. Kalau Starlink kami ada pakai kemarin karena kakak kesana tapi bayar 1 jam 20.000. Ini benar-benar keterlaluan ya, benar-benar krisis moral. Bayangin apa kata Elon Musk ya, dia udah capek-capek bantuin dia digratiskan semuanya sampai dengan akhir Desember buat para korban menghubungi keluarga, tapi disalahgunakan sama oknum-oknum nggak bertanggung jawab ini. Padahal keadaannya lagi genting banget ya, dan warga-warga sana ini butuh banget koneksi ya untuk menghubungi Kan yang mengawal ini keluarganya. polisi. Bukan buat download apapun TikTok atau nonton apa, buat hubungin keluarganya masing-masing, kasih kabar keadaannya masing-masing itu gimana. Tapi kok bisa ya disalahgunakan di tengah-tengah kondisi yang kayak begini, kayak nggak ada moral, nggak punya hati, tau gak lo? Jadi Starlink ini adalah wifi yang basisnya itu satelit, jadi itu bisa di mana aja ya, di tempat yang sekalipun susah sinyal, Starlink itu bisa bekerja dan sudah digratiskan sama Elon Musk. Kalau kayak begini kejadiannya, malu nggak sih kita di mata dunia? Malu. Negara Indonesia Malu ini banget. di tengah bencana masih ada aja yang mengambil keuntungan kayak begini. Apa kata Elon Musk yang udah capek-capek bantuin kita diginiin lagi gitu loh? Kira-kira Elon Musk bakal nyesel nggak sih bantuin Indonesia terus kayak begini? Bakal kapok nggak sih orang luar negeri yang kirim bantuan takutnya nggak nyampe dan tepat sasaran? Bayangin sebobrok ini, kayak mereka tuh kayak begitu tuh kayak udah hal yang biasa gitu loh. Mengambil keuntungan di tengah bencana sangat amat kurang ajar. Apalagi nih kalau sampai terjadi korupsi di tengah bencana kayak begini, lo orang sih gila sih. Dosanya itu gue nggak tau lah, tapi orang kayak gitu mana mikirin dosa sih? Yang dia pikirin keuntungannya sendiri. Pemerintah harus tindak tegas nih sama oknum-oknum yang kayak begini nih ya. Viral bantuan Starlink malah dijadikan skandal pungli. Diduga korban banjir diminta bayar 1 jam 20.000 buat dapat password wifi. Viral La bantuan Starlink ilaha malah illallah. dijadikan skandal pungli. Diduga korban banjir diminta bayar 1 jam Rp20.000 buat dapat password wifi. Dugaan pungutan liar akses internet Starlink di wilayah banjir Sumatera Utara semakin memantik amarah publik. Setelah viral laporan warga yang diminta Rp20.000 untuk 1 jam wifi, padahal layanan itu resmi digratiskan Starlink bagi korban banjir, sekarang muncul satu pertanyaan baru. Kalau benar ada oknum jualan password, sebenarnya berapa besar potensi keuntungan yang bisa diraup? Starlink sendiri sebelumnya mengumumkan secara resmi bahwa akses internet gratis diberikan bagi korban banjir hingga akhir Desember 2025. Pengumuman tersebut dimuat oleh media kredibel seperti Detik, Suara, Media Indonesia, serta dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk yang menyebut tidak etis mengambil keuntungan dari bencana. Mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp berisi informasi bahwa akses Wi-Fi Starlink di lokasi banjir dikenakan tarif Rp20.000 per jam. Ia mengaku hanya ingin mengabari keluarga pada tengah malam, tetapi diminta membayar sebelum diberikan password. Ketika menanyakan struk atau bukti pembayaran, pihak yang meminta uang tidak bisa memberikan apapun. Unggahan itu langsung viral dan menjadi perhatian publik nasional. Di tengah kemarahan itu, muncul analisis baru berapa besar potensi keuntungan oknum jika pungli benar-benar berjalan. Kasihan ya.
warga sedang kesusahan semacam itu, masih sempat-sempatnya kalian. Kami di sini nggak bisa. Ini kami pakai HP-nya Pak Polisi di Polres. Enggak. Ya udah ya, nggak bisa lama-lama. Doain aja kami. Ya nanti bilang mau Anda ya. Ya nanti bilang mau Anda, aku nggak apa-apa. Ya. Ya ya. Starlink beri bantuan internet gratis untuk korban bencana di Aceh, Sumut, Gratis dan dari Sumba. Elon Musk langsung. Elon, seperti yang kita ketahui, bencana hidrometeorologi yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir menyisakan kerusakan besar. Banjir dan longsor memutus berbagai layanan vital di sana, seperti listrik, jalan, dan transportasi, hingga layanan telekomunikasi. Padahal di saat darurat, konektivitas menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar. Starlink mengumumkan lewat media sosial X dan situs resminya, mereka akan memberikan layanan internet satelit gratis bagi masyarakat di wilayah terdampak. Kebijakan ini berlaku untuk pelanggan baru maupun pelanggan lama hingga akhir Desember 2025. Starlink juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk segera membangun terminal dan memulihkan konektivitas ke wilayah-wilayah yang paling terdampak di Sumatera. Bagi pelanggan aktif, tagihan pada bulan Desember otomatis digratiskan. Sementara itu, pelanggan yang sebelumnya tidak aktif akan mendapatkan kredit layanan gratis sehingga bisa mengaktifkan kembali perangkat mereka dan menikmati internet gratis selama periode yang sama. Pengguna baru juga akan mendapatkan layanan serupa. Setelah membeli perangkat dan mengaktifkan layanan, mereka hanya perlu membuat tiket dukungan dan menyertakan kode Indonesian Flat Support untuk mendapatkan akses gratis. Inilah salah satu keunggulan internet satelit saat provider lain nggak bisa digunakan karena towernya rusak. Internet satelit muncul sebagai solusi. Provider luar malah lebih respect ke Indo daripada plat merah yang mau untung doang. Kalau komplain jawabannya Respect buat Mas Elon, pemilik dari Starlink dan Twitter yang Gratis. internet gratis ke korban bencana yang ada di Sumatera. Internet gratis Dari ini Mas sistem Elon Musk ini cuma mah selama gratis. 30 hari. Jadi skemanya ini 30 untuk hari, pelanggan coy. Starlink. 30 Mau dia yang hari. udah berlangganan, mau yang nunggak ataupun pelanggan baru, nggak ada persyaratan apapun, udah otomatis masuk ke kredit mereka. Dia udah kerjasama sama Presiden Prabowo dan udah ngirimin 17 alat Starlink. Mas Elon bilang di sini dia bukan lagi cari keuntungan dari korban bencana, tapi pure ngebantu para korban yang memang internetnya nggak bisa diakses. Karena internet sangat penting buat up situasi yang terbaru, terus ngabarin keluarga yang ada di luar kota. Jadi dia berharap di sini dia bisa ngebantu para korban bencana yang ada di Sumatera. Gimana menurut kalian? Coba tulis komen. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang bejat, memang tak bermular, tak ada adab macam itu para sahabat. Kenapa sih pungli-pungli ini kok gak taubat macam itu di saat ada bencana semacam itu? Mungkin di hari yang lain mungkin memang Indonesia sudah terkenal dengan pungli semacam itu para sahabat. Memang sudah terkenal, apalagi dekat Medan, bahkan dekat jalan tol pun mereka minta-minta kepada supir truk itu. Ini cobalah kalian itu jangan bahagia di atas penderitaan orang di saat genting semacam itu. Dan juga oknum-oknum juga, mungkin ini kan dikawal polisi terus para sahabat. Menengok sebuah video itu kan dikawal polisi langsung. Jadi apalagi yang saya pikirkan di sini, masa polisinya yang meminta uang semacam itu para sahabat. Ya meskipun ada mungkin, tapi segelintir lah kita positive thinking. Tak semuanya macam itu para sahabat. Tak semuanya polisi dekat Indonesia itu sebejat menjadi oknum-oknum semacam itu para sahabat. Ataupun masyarakat pun yang semacam itu, sebejat macam itu pun masyarakat Indonesia juga. Tapi tak semuanya, segelintir saja. Tetapi cobalah pakai hati iba kalian itu. Masa kalian gak tega sih? Bayangkan kalau terjadi kepada keluarga kalian. Masa kalian mau minta kepada orang korban tersebut yang sedang kesusahan, sedang bencana, rumahnya rusak dan juga semua barang-barangnya sudah hilang kemana, ingin menghubungi keluarganya, bahkan masih diminta tarif sebesar 20.000 satu jam, sekitar berapa duit ringgit Malaysia ya? Kurang lebih lah 5 ringgit lah kalau sekarang penukaran ringgit sekarang 5 ringgit Malaysia para sahabat. Sekarang kalau penukaran sekarang para sahabat 5 ringgit Malaysia dia minta para sahabat, macam itu. Apakah kalian gak ada otak macam itu? Tak ada rasa empati sama sekali. Memang
akulah buat oknum-oknum ini harus tobat kalian. Jangan buat malu Indonesia ini, para sahabat. Elon Musk sudah memberikan free secara percuma sampai akhir Desember bulan ini. Untuk bencana yang tersebut itu, memang Elon Musk ini memberikan akses terbaik untuk menghubungi keluarga kalian yang di jauh di sana ataupun di rantau macam itu. Bahwasanya memberikan informasi bahwasanya saya gak apa-apa, aman, tapi rumah semua hancur. Tetapi malah dipalak sama oknum. Memang kurang ajar, tak ada adab. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.